Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang dasar-dasar penguat operasional. Di sini beranggota saya Roy Sulbilat. Saya Septen Budinata. Dasar penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian terintegrasi yang berisi beberapa tingkat dan berfungsi penguat diferensial yang telah dijelaskan. Penguat operasional memiliki dua masukan dan satu keluaran serta memiliki penguat DC yang tinggi. Untuk dapat bekerja dengan baik, penguat operasional memerlukan tegangan catu yang simetris, yaitu tegangan yang berharga positif dan tegangan yang berharga negatif terhadap tahanan grounding. Berikut ini adalah simbol dari penguat operasional, Yaitu penguat tak membalik. Penguat tak membalik merupakan penguat sinyal dengan karakteristik zat sinyal output yang digunakan memiliki fasa yang sama dengan sinyal input. Penguat tak membalik dapat dibangun menggunakan penguat operasional, karena penguat operasional memang didesain untuk penguat sinyal baik, membalik, ataupun tak membalik. Rangkaian penguat tak membalik ini dapat digunakan untuk memperkuat isyarat AC maupun DC dengan keluaran yang tetap sefase dengan mempunyai sinyal inputnya. Impedansi masukan dari rangkaian penguat tak membalik berharga sangat tinggi dengan nilai impedansi sekitar 100 miliohm. Contoh rangkaian dasar penguat tak membalik menggunakan operasional amplifier dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada contoh rangkaian. Nah, ini seperti Kita lanjut, apa sih itu rangkaian inverting? Rangkaian inverting adalah rangkaian penguat yang disebut dengan op-amp, tetapi penguatan yang terjadi adalah penguatan negatif atau penguatan pembalik. Berikut adalah tampilan awal dari multisim. Untuk yang pertama, kita membutuhkan IC LM741. Tentu kita udah familiar kan dengan IC ini. Kita cari di place analog. Kita klik. Kemudian ketik aja 741. Lalu kita oke. Kita taruh di sini. Kemudian kita langsung ke basic karena kita membutuhkan resistor. Basic. Kita pakai yang 1 kilo untuk masuk ke rangkaian input. Dan juga resistor yang 2 kilo sebagai feedbacknya. Kemudian kita ke source. Source, kita cari AC power. AC power, kita oke. Kenapa kita pakai AC power? Karena kita mengukur gelombang sinusoida. Jadi kita pakai AC power sebagai sumber tegangannya. Kemudian kita klik VCC. Kita juga butuh VCC sebagai sumber tegangan positif dan juga PEE sebagai sumber tegangan negatif. Kita silang. Nah, setelah semua komponennya sudah lengkap, kita atur IC-nya. Kita klik Alt Y.
Nah, saat kita klik Alt Y ini, komponennya akan terbalik secara vertikal, karena kita menggunakan pin yang negatif atau pin 2, jadi kita harus membaliknya. Kemudian langsung saja hubungin R1 ke pin 2 atau pin negatif. Lalu kita ubah dulu AC power ini, sumber tegangannya jadi 1 volt saja. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam pembacaan tegangan output maupun inputnya. Kemudian langsung sambungkan R1 ini ke AC power yang bagian positif. Lalu kita ubah dulu VEE dan VCC-nya agar nilainya menjadi 12. VCC juga 12. Kemudian untuk R2 ini kita sambungkan di antara R1 dan pin negatif atau pin 2. Sedangkan yang sebelah sini kita sambungkan ke pin 6. Ke pin 6. Nah, untuk VEE kita sambungkan ke pin 4, dan VCC kita balik dulu, Alt Y, sambungkan ke pin 7. Oh iya, lupa, kita butuh ground, teman-teman. Ground, oke. Kemudian kita sambungkan ke pin 3. Dan yang negatif dari AC power ini juga kita sambungkan ke ground. Sekedar informasi, VEE dan VCC ini tidak boleh terbalik. Ini adalah rangkaian invertingnya. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan hasil simulasi kita? Jadi kita membutuhkan yang namanya osiloskop. Kita cari osiloskop di toolbar bagian sebelah kanan sini. Kita pakai yang 2 channel aja ini ya. Nah, di osiloskop ini ada channel A dan channel B. Untuk channel A ini kita gunakan sebagai inputannya. Jadi, untuk yang positif, kita taruh di bagian sini. Sedangkan yang negatif, untuk channel A negatif, kita sambungkan ke ground. Nah, sekarang yang channel B. Untuk channel B, positif kita sambungkan ke pin 6. Sedangkan yang negatif sama kita sambungkan ke ground. Kemudian kita run. Nah, sebelum kita run kita ganti dulu aja warnanya. Kita klik kanan, kemudian color segment. Saya pilih yang warna biru supaya lebih mudah untuk kita membedakan bentuk sinyalnya. Kita run aja, dan kita klik 2 kali di osiloskop. Nah, munculkan, kita reverse aja biar lebih jelas. Di sini terlihat ya, terjadi penguatan. Terbukti dari mana? Dari besarnya gelombang keluaran, yang biru ini lebih besar kan? Lebih besar dibandingkan yang merah, yang input. Untuk melakukan pengukurannya, kita harus menggunakan skala yang sama. Nah, ini kan 5, maka di channel B juga harus 5. Jadi, kita single dulu.
agak lama ya. Langsung aja kita nun aja, kemudian kita pause dulu. Jangan, sebentar. Tidak perlu di pause deh. Nah, kita lihat di channel A ini 1 ya, nilainya 1, sedangkan di channel B nilainya 2. Kenapa bisa terjadi penguatan? Dan penguatannya itu 2 kali. Kita bisa melihatnya dari resistor yang kita gunakan. Di R2 ini adalah feedback ya, feedbacknya 2 kilo, sedangkan R1 ini kan input Rin 1 kilo. Nah, rumusnya adalah RF, R feedback, dibagi dengan R1 ini, R input. Maka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi, penguatannya adalah 2 kali lipat. Begitu. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kita paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.